Halo anak-anak pintar, hari ini kita akan belajar tema 1 subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ayo kita pelajari bersama. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. Mari kita pelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Coba perhatikan gambar Udin berikut ini. Dapatkah kamu menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Ya, perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah ketika bayi, Udin belum bisa berjalan. Namun, ketika tumbuh dan Udin bisa merangkak. Semakin lama Udin tumbuh, Udin pun bisa berjalan. Itulah perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini. Udin mengalami pertumbuhan. Sekarang coba perhatikan gambar Udin berikut ini. Tahukah kamu apa yang kamu dapatkan setelah melihat gambar tersebut? Apa kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah ketika waktu kecil, Udin masih minum susu dan belum bisa makan sendiri. Kemudian, saat tumbuh dewasa, kebutuhan makan bertambah dan Udin bisa makan sendiri. Sama seperti kita, saat waktu kecil kita hanya bisa minum susu. Kemudian, seiring pertumbuhan kita membutuhkan makanan dan kita juga bisa mandiri. Kita bisa makan sendiri sesuai dengan kebutuhan kita. Anak-anak, apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Tentunya kamu pasti mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Sekarang, cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Anak-anak bisa mencari tahu ke orang tua dengan wawancara. Wawancara itu apa? Wawancara adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada seorang narasumber. Narasumber adalah orang yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh si pewawancara. Lalu, pewawancara itu apa? Pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau orang yang mencari informasi dan berperan sebagai penanya. Sebelum melakukan wawancara, kita harus membuat daftar pertanyaan sebagai panduan untuk melakukan wawancara. Kamu dapat bertanya
tentang pertumbuhan dan perkembangan, misalnya berat dan tinggi badan saat lahir. Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan. Contoh daftar pertanyaan seperti ini, anak-anak. Saat usia berapakah aku bisa merangkak? Usia berapakah aku mulai belajar berjalan? Itulah kalimat tanya saat dilakukan sebelum wawancara. Sehingga nanti saat wawancara, kamu akan menanyakan sesuai daftar tanya itu. Dan nanti narasumber akan menjawab apa yang kamu tanyakan. Anak-anak, manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Sekarang coba lihat pada gambar berikut ini. Pada gambar terlihat Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi, setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Itulah anak-anak, manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Tentunya kita juga mengalami hal tersebut. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Coba lakukan gerakan kuat dan lemah pada tangan sesuai perintah. Kita lihat pada nomor 1. Coba kalian lakukan gerakan kuat seperti orang yang sedang mendorong meja. Kemudian yang nomor 2, lakukanlah gerakan lemah seperti orang memegang kapas. Dari gerakan tersebut tentunya kalian akan merasakan perbedaan, yaitu perbedaan kuat saat melakukan gerakan kuat dan gerakan lemah seperti orang yang memegang kapas. Gerakan kuat dan lemah tari. Gerak kuat adalah gerak yang dilakukan dengan tenaga kuat, sedangkan gerakan lemah merupakan gerak yang dibawakan dengan pelan dan lemah lembut. Berikut ini adalah contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Kita lihat gerakan pertama. Gerakan pertama merupakan mengangkat tangan kanan lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Kemudian gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Selanjutnya gerakan ketiga. Gerakan ketiga ini yaitu rentangkan kedua tangan ke samping lalu bengkokkan sehingga membentuk gerakan keempat yaitu huruf U. Kemudian gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Selanjutnya gerakan kelima adalah mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu gerakan keenam. Gerakan keenam ini adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dengan gerakan yang lemah sampai kuat. Anak-anak,
badan kita ini mengalami pertumbuhan. Kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Coba kalian ingat pada saat kelas 1 kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan. Kemudian berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluhan ribu. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Sekarang, ayo kita mencoba untuk belajar penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Contohnya, 2653 ditambah 3302. Cara menyelesaikan penjumlahan ini adalah dengan bersusun ke bawah. Setelah kita susun ke bawah, kita hitung mulai dari satuannya terlebih dahulu. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 ditambah 0 sama dengan 5. 6 ditambah 3 sama dengan 9. 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi, 2653 ditambah 3302 sama dengan 5955. Selanjutnya, kita juga akan belajar penjumlahan dengan teknik menyimpan. Coba kita lihat contoh berikut ini. 1200 ditambah 2900. Cara menyelesaikannya, kita harus menyusun ke bawah. 1200 ditambah 2900. Kita hitung mulai dari satuannya terlebih dahulu, yaitu 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. Kemudian 2 ditambah 9 sama dengan 11. Ditulis 1, nyimpan 1. Kita tulis satuannya tadi ya, ditulis 1, kemudian nyimpan 1. Dan 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi, 1200 ditambah 2900 sama dengan 4100. Anak-anak, itulah tadi penjelasan materi pembelajaran ke-1 pada tema 1 subtema 2. Kita pada hari ini sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian, gerak kuat dan gerak lemah pada tari. Dan kita juga belajar penjumlahan tanpa menyimpan dan juga penjumlahan dengan teknik menyimpan. Anak-anak di rumah tetap belajar ya. Semoga pada pembelajaran ini anak-anak sudah memahami dengan baik. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.